Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Izul Maula. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menggambar long section dan cross section. Nah, sebelum kita mulai ke dalam tutorialnya, perlu kita ketahui dulu apa perbedaan dari long section dan cross section. Nah, dimulai dari long section terlebih dahulu ya. Long section adalah gambar potongan sepanjang sumbu proyeksi yang menunjukkan elevasi dan profil tanah secara longitudinal. Jadi secara horizontal seperti ini. Dan biasanya long section itu pasti lebih panjang daripada cross sectionnya. Jadi ini contoh long section itu seperti ini. Nah, nanti dia menampilkan berupa elevasi kontur tanahnya. Lalu kemudian cross section adalah potongan tegak lurus. Jadi potongannya seperti ini. Potongan tegak lurus terhadap sumbu proyek yang ini, yang long section untuk menunjukkan lebar, elevasi dan komposisi penampang melintang. Jadi kalau long section itu longitudinal arah garisnya. Nah, kalau cross section itu secara melintang seperti ini. Jadi nah ini contoh cross section seperti ini ya. Nah, jadi dia itu dibagi per stationing. Nah, ini STA itu per stationing. Nah, ini terserah mau berapa per berapa. Nah, kalau di sini saya kasusnya per stationing 25 meter. Jadi dari titik STA 0 ke STA 25 itu jaraknya 25. Sini 25. Terus sampai ke STA akhir itu tinggal sisanya saja seperti itu. Baik, sekarang mungkin lanjut ke penggambaran cross section dan long section. Kali ini saya akan membahas mengenai long section terlebih dahulu. Jadi di sini saya mempunyai sebidang tanah. Ini di di kawasan Fakultas Teknik UPI ya. Ini seperti ini denahnya. Nah, saya akan membuat long section sepanjang garis kuning ini. Nah, bagaimana caranya? Silahkan disimak baik-baik. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, di sini saya sudah memiliki data dari pengukuran menggunakan alat waterpass ya. Di sini ada titik alat. Kenapa di sini cuma 3? Karena ada beberapa titik yang mana penggunaan alatnya itu hanya sekali, jadi tidak dipindahkan alatnya. Jadi satu kali pengukuran atau pengujian itu bisa mencakup beberapa stationing seperti itu. Ini ada 3 alat. Lalu ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Lalu juga ada koreksi benang tengah ini untuk memastikan apakah benang tengah ini sudah sesuai atau belum. Lalu ada jarak dari alat ke titik yang akan kita tinjau. Lalu ada beda tinggi. Nah, langsung saja ya masuk ke contohnya. Sebentar. Nah, jadi pada saat melakukan pengukuran pertama kali itu, saya meletakkan alatnya di sekitar sini. Jadi kita dapat data stationing 0, stationing 25, dan juga stationing 50 secara sekaligus seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya kita mau tahu ketinggian dari STA 0 ini.
yang mana kita tinjaunya dari alatnya itu berada di STA 25. Nah, caranya adalah satu orang memegang rambu ya di sini. Nah, lalu kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya berapa. Nah, lalu bisa ketahuan jaraknya. Nah, di sini sudah sesuai ya, jarak dari alat ke STA 0 itu sudah 25 meter. Artinya dari sini ke sini itu sudah 25 meter. Seperti yang saya bilang di awal, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan hal yang sama. Jadi orang yang memegang rambu ukur yang tadi berada di STA 0 ini, dia maju ke setiap patahan sepanjang jalan ini gitu. Jadi setiap ada patahan dibaca benang atas, benang tengah, benang bawahnya berapa, nanti bisa ketahuan jaraknya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jaraknya? Yaitu dengan menggunakan rumus jarak sama dengan benang atas dikurangi benang bawah dikali 100, seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan meteran lagi, karena salah satu fungsi dari waterpass itu adalah untuk mengukur jarak. Nah, sekarang kita buat yang namanya long section ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita buat terlebih dahulu garis melintang. Ini bebas saja. Nah, lalu kita buat garis acuannya setiap stationing. Misal pertama di sini, ini STA 0. Nah, ini harus 25 meter ke depan. Kita copy offset aja. Offset 25 meter ke depan. Nah, ini juga di offset 25 lagi. Nah, lalu untuk yang terakhir ini, karena di sebelah sini adalah tembok, maka pengukuran tuh nggak pas 25 meter. Nah, makanya di sini itu jaraknya hanya 12,91 meter, seperti itu. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, baru bisa kita buat konturnya. Nah, ini tuh adalah garis pertama melintang, ini adalah titik 0 dari tinggi alat pertama. Jadi kan di sini tuh kan tinggi alatnya 1,31 ya. Nah, 1,31 tuh diasumsikan ada di sini, seperti itu. Nah, lalu kita ke titik pertama terlebih dahulu. Ini beda tingginya 1,08. Maka kita copy ke atas sebanyak 1,08 meter. Nah, terus yang kedua 1,12 meter. Lalu yang kedua atau P1 itu sebesar 1,12. Untuk titik ketiga
0,06. Nah, lalu untuk titik keempat ini karena dia minus jadi dia turun sebesar 0,15. Nah, seperti itu. Jadi untuk titik pertama itu adalah ini STA 0. Lalu titik kedua, nah ini titik keduanya ini, titik ketiga P2, titik keempat berarti STA 25. Nah, agar memudahkan maka kita offset terlebih dahulu atau kita offset terlebih dahulu sesuai jaraknya yang ada di sini. Misal ini jaraknya 19 dari alat. Ini kan ingat ya, tadi ada di sini alatnya. Jadi kita kopikannya dari sini. Copy sejauh 19 meter. Lalu 7,56. Ya, sudah. Nah, adapun yang ini yang 25 meter ini, nah dia tuh adalah STA 25 yang ini. Mungkin agar tidak membingungkan, saya beri ini terlebih dahulu mungkin ya, notasi. Agar lebih kebayang seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita membuat garis profilnya. Nah, kita mulai satu-satu terlebih dahulu. Kan tadi titik P1 itu titik STA 0 itu dia ketinggiannya ada di sini. Ada di 1,08 meter dari tinggi alat. Nah, berarti kita bikin polyline mulainya dari sini, jangan dari sini karena ini punya P2 seperti itu. Nah, polyline sini P1, lalu P2 nya di sini turun ya. Nah, lalu untuk P3 di sini. Nah, baru ke STA 50, maaf. Ke STA 50 ke sini. Nah, agar terlihat rapi kita warnakan ya. Kita beri warna saja. Ini juga dikasih warna ya. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat cross section, long section. Selanjutnya sama, jadi diikuti saja. Nah, tadi kan udah yang warna kuning, lalu kita ke warna oranye ini. Long section STA 50. Nah, ini bisa dilihat ke STA 50 ini dia turun 0,19 meter. Jadi dari sini kita copy ke bawah 0,19 meter. Nah, lalu turun lagi
2,20 meter. Oke. Lalu untuk jaraknya sendiri, dari sini kita copy sepanjang 3,7, lalu kesininya 17,7. Nah, karena alat yang digunakan itu berada di sini, berada di tepat di STA 50. Nah, lalu kita sambungkan kembali ya ini garisnya. Kita menggunakan polyline. Nah, ini ke P3 berarti. Lalu dari P3 ke P4. Nah, ini ke bawah ke sini. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita samakan saja warnanya. Lalu kita join. Jika sudah, kita lanjutkan dari P4 ke STA75. Nah, ini ya. Nah, untuk untuk di STA 100 ini, di segmen terakhir ini, kami tuh menggunakan alatnya. Nah, menaruh alatnya di sini di STA 100, lalu ditembakkan ke titik P5, ke STA 75 dan juga ke P4, lalu ke belakang ke STA akhir seperti itu. Nah, kebetulan di P4 dan STA 75 itu rata elevasinya itu sama. Jadi kita langsung saja ke STA 75. Nah, dari sini turun 0,28 meter. 0,28. Nah, karena Nah, lalu untuk yang P5-nya naik sebanyak 0,16 meter. Lalu untuk di STA terakhir itu ke bawah sebesar 0,44. Selanjutnya kita masukkan jaraknya, karena tadi alatnya di sini, jadi patokan kita dari sini ya. Nah, ke Nah, ke STA 75 itu 25 meter. Ini ya 25 meter. Ke P5 itu 11,8. Lalu untuk ke STA akhir itu 12,9. Sip. Nah, jika sudah sama seperti tadi, tinggal kita hubungkan saja. Kita menggunakan polyline. Ke sini. Sini. Nah, ini tuh dari P4 ke STA 75 itu. Nah, jadi kita ratakan saja seperti itu, lalu ke STA 75 lalu dari STA 75 ke titik P5 seperti ini, lalu ke sini, lalu terakhir ke sini.
Selanjutnya tinggal kita rapikan saja. Kita samakan terlebih dahulu warnanya. Lalu kita jangan lupa di join. Oke. Nah, seperti ini cara untuk menggambar long section. Nah, ini long section itu ininya ya. Ini disebut garis profil. Nah, selanjutnya tinggal kita buat keterangan saja karena di sini sebelumnya sudah buat. Jadi tinggal di copy saja. Nah, kita lihat di sini ada elevasi. Nah, elevasi itu adalah ketinggian dari masing-masing titik. Jadi misalnya tadi kita mulai di titik patokan kita itu misalnya di STA akhir ini. Berarti di sini itu kita anggap sebagai titik nolnya. Nah, kita anggap titik nolnya, lalu naik ke sini sebanyak 0,23 meter. Nah, itu elevasi itu seperti itu ya teman-teman. Terus sampai ke STA awal, atau misal mau dibalik titik nolnya ada di sini, boleh. Jadi gimana nyamannya saja. Lalu ini untuk penamaannya STA akhir 100, 75, 50, 25, 100. Nah, lalu dari setiap jarak stationing itu ketika ada patahan-patahan seperti ini kita tambahkan 1, 2 atau 3 titik, itu bebas. Tergantung kalau mau lebih detail maka patahan-patahannya juga harus lebih banyak. Terus ini jarak dari setiap STA-nya seperti itu. Itu untuk long section. Selanjutnya kita masuk ke cross section. Ini kita hapus dulu biar gak susah. Oke. Untuk long section itu kurang lebih sama ya prinsipnya. Nah, tapi untuk cross section itu dilakukan per 25 meter. Jadi setiap STA saja. Kita jelaskan terlebih dahulu ya konsepnya. Nah, berbeda dari long section tadi, kalau cross section itu kita tidak menggunakan titik-titik yang tadi P1, P2. Jadi hanya menggunakan stationing saja. Karena tadi di ukurnya ditinjaunya itu per 25 meter. Nah, agar lebih mudah untuk melihatnya, sebentar, saya rotate dulu. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu kita tinjau itu ke sini ya, ke samping, ke kanan, lalu ke kiri. Nah, untuk berapa titik yang ada di sini itu terserah. Namun semakin banyak semakin baik gitu. Nah, di sini saya bervariatif ya. Jadi di sini kiri cuman 1, kanan cuman 1. Nah, lalu as itu yang ini, yang dari long section tadi. Jadi kaitannya kaitannya long section di cross section adalah sebagai garis as ya teman-teman. Seperti itu. Agar lebih mudah mengerti, langsung saja mungkinnya ke tutorial bagaimana menggambar cross section. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Sama seperti tadi ada beda tinggi, juga ada
elevasi. Nah, langkah pertama yaitu kita buat terlebih dahulu garis vertikalnya ya teman-teman. Jadi beda sama beda sama long section. Di cross section ini langkah pertama kita buat terlebih dahulu garis vertikalnya. Nah, lalu kita buat nih, misal mau yang kan ini sebagai S-nya nih. Nah, misal mau ke kiri dulu, boleh. Nah, contoh kesini kiri ke B1 itu jaraknya 1,1. Nah, jadi langsung kita CO aja di sini. Kita copy ke kiri sepanjang 1,1, lalu ke kanan 5,7 meter, kedua 7,8. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat garis vertikalnya. Nah, jika sudah, baru sama seperti tadi, sama seperti long section, kita buat elevasinya. Misal ini adalah elevasi di mana alat itu dipasang. Nah, lalu dari alat itu ke B1 naik sebesar 0,06 meter, terus 0,11, lalu terakhir 0,66. Nah, jika sudah, kita sambungkan garisnya menggunakan polyline. Dari B1 sini, lalu ke sini, selanjutnya ke sini. Nah, ini kelebihan garisnya bisa kita trim saja. Nah, lalu bisa kita samakan warnanya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang di STA 0. Nah, selanjutnya untuk STA 25, 50, 75 hingga STA akhir itu caranya kurang lebih sama. Jadi tinggal diikuti saja ya langkahnya. Ya mungkin cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh drop di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.